warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Puspitasari dari kelas 2C dengan NIM 20112909090. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat fonologi. Yang pertama, pengertian fonologi. Fonologi secara bahasa memiliki makna ilmu tentang bunyi. Hal ini sesuai dengan makna dari kata fonologi itu sendiri yang terdiri atas fon atau bunyi dan logos atau ilmu. Akan tetapi, bunyi yang dipelajari dalam fonologi bukan bunyi sembarang bunyi, melainkan bunyi bahasa yang dapat membedakan arti dalam bahasa lisan ataupun tulis yang digunakan oleh manusia. Bunyi yang dipelajari dalam fonologi kita disebut dengan istilah fonem. Pengertian fonologi menurut beberapa ahli. Fonologi ialah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa oleh Krab 1984. Kemudian fonologi ialah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya berdasarkan Krida Laksana pada tahun 1995. Selanjutnya menurut Kerr, fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Penjelasan selanjutnya mengenai manfaat fonologi dalam penyusunan bahasa. Perlambangan unsur segmental bunyi ujar tidak hanya bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujar dalam bentuk tulisan atau huruf, tetapi juga bagaimana menuliskan bunyi-bunyi ujar dalam bentuk kata, frase, klausa, dan kalimat, bagaimana memenggal suku kata, bagaimana menuliskan singkatan, nama orang, lambang-lambang teknis keilmuan, dan sebagainya. Kemudian fonetik artikulatoris, yaitu alat ucap manusia yang pokok adalah paru-paru sebagai sumber udara, pita suara, alat ucap, lidah, bibir, dan sebagainya. Pembagian fonetik. Fonetik dibedakan atas 3 jenis, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris mempelajari mekanisme alat bicara manusia. Fonetik akustik mempelajari bunyi sebagai gejala fisis, dan fonetik auditoris mempelajari mekanisme telinga menerima bunyi bahasa. Kemudian fonemik, satuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Menurut Kerr 2007 mengatakan bahwa fonemik mengkaji bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Misalnya bunyi I, A, B, dan U, dan R, A, B, dan U. Jika dibandingkan perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu I dan bunyi R. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem I dan fonem R. Kemudian klasifikasi bunyi bahasa. 1. Ada tidaknya gangguan atau vokal, konsonan, dan semivokal. Kedua, arah udara agresif dan ingresif. 3. Pita suara, bunyi bersuara, dan bunyi tak bersuara. Yang keempat, saluran lewatan udara, oral, nasal, dan sengau. Kemudian mekanisme artikulasi, bila, bial, dental, dan sebagainya. Dan cara gangguan, stop hambat, alir, frikatif, dan sebagainya. Fonologi dalam cabang morfologi. Bidang morfologi yang konsentrasinya pada tataran struktur internal, kata sering memanfaatkan hasil studi fonologi. Misalnya ketika menjelaskan huruf yang dasar, diucapkan secara bervariasi antara bentuk dan serta diucapkan bukan. Setelah melakukan proses morfologis dengan penambahan morfem, sufiks, atau kemudian klasifikasi vokal. Bunyi vokal biasanya diklasifikasikan dan diberi nama berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah bisa bersifat vertikal, bisa bersifat horizontal. Secara vertikal dibedakan adanya vokal tinggi I dan U, vokal tengah C dan O, dan vokal rendah A. Secara horizontal dibedakan adanya vokal depan I dan C, vokal pusat O, dan vokal belakang U dan O. Pita suara. Pita suara digetarkan oleh udara